Halo Pak Akbar, kita ketemu lagi di acara Dilempar atau diskusi film dan serial terpaling benar. Nah, sekarang sudah ada P-nya. Minggu lalu P-nya belum ada. Di rubrik ini kita akan bersama-sama mengobrolkan film dan serial-serial kenamaan tidak hanya dari sisi alur cerita atau sinopsisnya, tapi kita juga berusaha membedah sebuah film atau serial dari sisi kualitasnya. Yang kegiatan seperti ini biasanya kita sebut dengan resensi atau review. Kita tahu yang biasa diresensi selain film adalah novel atau buku. Oke, untuk episode kali ini kita akan bersama-sama ngomongin film Penyalin Cahaya yang disutradarai oleh Wregas Banutija dan skenario-nya dia kerjakan sendiri bersama Henrikus Pria. Meskipun kemudian pada awal tahun 2022 nama Henrikus dihapus dari daftar kredit title resmi film karena terlibat satu kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus pelecehan seksual. Lucunya, karena filmnya sendiri menyuarakan soal pelecehan seksual. Di sini diceritakan ada seorang cewek mahasiswi bernama Sur atau Suryani yang dia itu akhirnya mau juga ikut pesta anak-anak orang kaya. Ia ikut pesta kemenangan teater Matahari. Di situ dia ikut aktif di kegiatan teater kampus itu sebagai perancang web. Ia awalnya enggan datang tapi akhirnya mau juga datang. Kemudian dia ke sana diantar oleh teman masa kecilnya yang juga mahasiswa di situ yang bernama Amin atau diperankan oleh Ciko Kurniawan. Di pesta, Sur diajak ke sebuah permainan seru-seruan yang melibatkan miras. Dan kemudian ia kolaps. Ketika ia bangun esok paginya, ia tidak ingat apa aja yang terjadi pada malam sebelumnya di pesta itu. Orang-orang serumah bilang ia pulang ke rumah baru sampai pukul 3 dini hari diantar oleh sopir taksi daring. Bersama Amin kemudian ia berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dan kemudian penyelidikan mereka berujung pada dugaan Sur bahwa ia telah menerima pelecehan seksual dari Rama. Film ini spesial karena memang mengemban misi yang sangat penting terkait kasus-kasus pelecehan seksual. Kita sering melihat di media betapa korban pelecehan seksual kadang-kadang justru malah menjadi pesakitan atau mereka yang dipenjara, mereka yang diadili. Dan yang melaporkan ke polisi justru malah orang yang melakukan tindak pelecehan seksual. Misi inilah yang dibawa oleh sutradara Wregas Banutija yang disuarakan untuk menggugah kesadaran kita semua tentang perlunya kita waspada dan bersikap proporsional pada kasus-kasus pelecehan seksual untuk membantu korban mencari keadilan. Dengan misi yang sedemikian penting, tidak aneh film ini sukses sekali dan menang banyak piala di Festival Film Indonesia. Selain menang di kategori film terbaik, Penyalin Cahaya juga merenggut piala Citra untuk sutradara terbaik dan pemeran utama pria terbaik atas nama Ciko Kurniawan dan beberapa piala Citra lain yang susah untuk disebutkan satu persatu saking banyaknya. Penyalin Cahaya bagus didukung oleh akting yang luar biasa dari para pemainnya. Lucunya, satupun dari para pemain itu saya tidak tahu dan belum pernah dengar atau melihat kiprah mereka di dunia sinema sebelumnya. Senina Cinnamon itu siapa? Saya nggak tahu. Lutesia itu siapa? Ciko Kurniawan itu siapa? Giulio Parengkuan itu siapa? Jerum Kurnia itu siapa? Saya belum pernah dengar. Dan justru karena itulah, maka karena para pemerannya rata-rata belum saya kenal, maka ketika melihat permainan akting mereka itu pada banyak titik mereka terasa kayak sedang mengalami peristiwa sungguhan dan bukan anak-anak Jabodetabek yang sedang berakting menjadi tokoh-tokoh di film layar lebar. Selain Ciko yang mendapatkan piala Citra, sorotan akting yang bagus harus dialamatkan pada Shenina dan juga Giulio. Shenina yang sebagai pemeran utama merupakan aktor muda kelahiran 1 Februari 1999 yang merintis karirnya lewat sinetron Roman Pijisan The Series. Persis setelah film Penyalin Cahaya ini,
Ia bermain di satu film lagi yaitu Kukira Kau Rumah. Dan pada tahun 2022 ini ada 2 film yang sedang jalan dan belum selesai produksi. Masing-masing berjudul 24 Jam Bersama Gaspar dan Sujud Terakhir Bapak. Kekuatan penyalin cahaya lain berada pada skenarionya yang sangat efektif dan logis menjelaskan permasalahan cerita. Salah satu contohnya adalah ketika Sur berusaha meretas isi ponsel teman-teman kuliahnya untuk tahu apa yang terjadi di pesta itu, dan ia berkong-kalingkong dengan Amin yang menjalankan kios fotokopi. Jadi si Sur ngasih kode pada Amin tentang sudah selesai atau belum ia meretas isi ponsel dengan memutar lagu dangdut koplo atau lagu rock. Dan ada lagi satu adegan yang saya sangat suka, yaitu ketika Sur itu ingin membuktikan bahwa ia memang kolaps karena minuman whisky-nya dicampuri obat tidur atau obat penenang. Dan ia ingin tahu, kalau ia mabuk dalam 4 sloki whisky, maka itu berarti ia kolaps karena memang mabuk, bukan karena di whisky ada obat. Ia pun kemudian menjajal eksperimen nekat terhadap dirinya sendiri dengan sengaja minum whisky bersama Amin di loteng kios fotokopi milik Amin. Dan adegan itu sangat ikonik, teman-teman. Saya belum pernah menyaksikan adegan seperti itu di film Indonesia atau sinetron selama ini, bahwa ada 2 remaja mahasiswa yang sengaja minum untuk ngetes mereka mabuk atau tidak, bukan karena mereka sesat, amoral, tidak berakhlak, dan lain sebagainya. Skenario yang disusun Wrights juga melakukan satu hal yang sangat saya suka ketika saya bikin novel, yaitu detail nyebut nama dan merek-merek. Biasanya di film-film atau sinetron, segala nama segala merek cukup disebut dengan sekilas atau bahkan anonim. Misalnya kayak satu perlombaan teater atau salah satu operator taksi online. Lomba teater apa? Operator taksi online apa? Di Penyalin Cahaya ada penyebutan detail. Festival Teater Asia Pasifik di Kyoto, Jepang, dan ada merek taksi online-nya, yaitu Netcar. Ini adalah sesuatu yang sangat baru dan bagus, guys, karena biasanya pengarang fiksi Indonesia sangat malu-malu dan takut menyebut nama-nama dan merek-merek, takut mereka bakal diapa-apain. Salah satu contoh di film Gundala Putra Petir saja tidak pernah ada penyebutan nama atau merek apapun. Bahkan nama kota juga tidak disebut, lokasinya di mana tidak disebut. Hanya ada 1 kali sebutan tentang pergi ke arah utara, tapi utara kota mana tidak dijelaskan, utara provinsi mana tidak dijelaskan. Yang jelas hanya ada arah ke utara. Di Penyalin Cahaya, Vergas Banutija menuliskan ini dengan jelas di skenarionya, bahwa ada perusahaan operator taksi daring yang bernama Netcar. Ini tentu merupakan versi fiktif dari taksi daring yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ada 2 itu operatornya yang seragamnya hijau-hijau itu. Dan ini sangat membantu membangun efek realisme di dalam cerita. Kemudian satu hal lagi yang patut dicatat, yaitu ada penampilan cameo spesial dari seorang aktor kelas A tanah air, yaitu yang bermain sebagai petugas customer service dari Netcar. Jadi para pemeran utama itu berasal dari aktor aktris yang relatif belum dikenal, dan ada 1 aktor terkenal top itu rela tampil sebagai cameo. Dia tak lain adalah Adipati Dolken. Ini patut dicatat karena biasanya para bintang film Indonesia kelihatan dulu siapa dirinya saat sedang berpura-pura berakting jadi orang lain. Kayak Reza Radian pas main jadi Habibie, kan kelihatan itu Reza Radian, bukan Habibie. Lain dengan ketika Rami Malek
memerankan Freddie Mercury, dan yang kita lihat betul-betul Freddie Mercury yang diperankan oleh Rami Malek. Di Penyalin Cahaya yang kita lihat adalah seorang petugas customer service beneran dengan rambut culun aneh. Dan baru beberapa saat kemudian kita nyadar, iyalah, ini Adipati Dolken toh. Ini betul-betul sebuah prestasi yang bagus sekali, luar biasa. Dan jarang ada film Indonesia yang bisa menyajikan hal seperti ini, terutama dari segi aktor, aktris yang tengah berakting dan bisa menyatu ke dalam tokoh yang diperankan, padahal ini cuma tumpil beberapa menit. Kalau bicara soal kekurangan, ada beberapa hal yang kurang tergarap, yaitu hubungan antara si Sur dan Amin. Kita berharap kalau cerita-cerita seperti ini mereka adalah sahabat cowok cewek yang lama-lama kemudian merasakan adanya gelenyar-gelenyar asmara. Atau mereka mengalami sesuatu yang tidak dalam konteks asmara, tapi lebih dalam daripada sekedar teman. Pada keseluruhan bagian cerita tidak ada detail lebih lanjut tentang hubungan mereka itu, padahal kita ingin tahu mereka itu nanti akan kemana gitu loh. Dan tidak ada hint atau tidak ada petunjuk sama sekali di dalam keseluruhan durasi film. Selain itu, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Rama terhadap Sur dan anak-anak lain, bagi pandangan saya masih terlalu soft. Tidak apa-apa kalau lebih berat lagi, yang membuat Sur kemudian sampai mengecek keperawanannya misalnya. But overall, Penyalin Cahaya yang di luar diedarkan dengan judul Fotokopier memang sebuah film yang bagus. Saya sangat suka adegan terakhirnya, di mana digambarkan Sur dan temannya Lutesha mendorong mesin fotokopi dari lantai bawah sampai ke atap salah satu gedung bertingkat di kampus mereka, dan kemudian mereka memfotokopi gambar-gambar dan tulisan tangan yang berisi pengakuan para korban pelecehan seksual lainnya. Lalu karena kasus itu tidak berjalan, sekali lagi karena justru korban malah dijadikan tersangka oleh pelaku, maka kemudian satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Sur dan temannya dan teman-temannya adalah bersuara, dan mereka melakukannya dengan menerbangkan ratusan helai kertas-kertas fotokopian dari atap gedung ke seluruh mata angin, ke segala arah. Dan di detik itu kita melihat ada hujan kertas fotokopian yang sangat puitis dan sangat bagus. Memang tidak percuma kita menonton film ini, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar kita dibikin baper oleh ceritanya, atau kita terpesona oleh kegantengan dan kecantikan para pemerannya. Wregas Banutija saya lihat bisa menjadi the next Teguh Karya. Kita tahu siapa Teguh Karya jika dia konsisten menghasilkan karya-karya seperti ini. Syaratnya para produser dan pejabat stasiun TV, kalau suatu saatnya dia juga ikut terjun ke sinetron, memberinya cukup kebebasan kreatif dan tidak segala hal darinya selalu diatur, dikekang-kekang, apalagi skenario-nya direvisi tanpa tujuan bolak-balik sampai 20 atau 30 kali hanya untuk sekedar mengikuti kemauan penonton atau demi rating. Jadi kalau Wregas ini diberi kebebasan kreatif yang besar, yang proporsional, saya kira kedepannya ia akan bisa berkembang menjadi sutradara yang legend. Setelah selesai tayang di bioskop, Penyalin Cahaya bisa disaksikan streaming di Netflix. Jadi siapa saja sekarang bisa ikut menyaksikan film Penyalin Cahaya, dan kamu akan terpukau oleh film ini yang memang film seperti ini tidak beredar setiap hari. Cukup segitu ulasan film di rubrik Dilempar kali ini. Dan kita akan ketemu lagi dalam episode selanjutnya dengan film-film serta serial-serial lain yang tidak kalah spektakuler. Sampai jumpa lagi teman-teman.